Ya, untuk mengetahui suasana terkini wukuf di Arafah, sudah bergabung bersama kami Konsul Jenderal RI di Jeddah, Eko Hartono. Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Baik, Aprilani. baik Pak Eko, bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ini Alhamdulillah sehat. sekarang cuaca agak sejuk dikit. Tadi pagi sempat gerimis ya. Biasanya panas banget. Biasanya 49 derajat. Nah ini alhamdulillah sejak kemarin sudah diberikan hujan sehingga hujan dikit-dikit ya, gerimis sehingga sedikit sejuk lah. Baik, semoga Insya Allah. sehat selalu Pak Konjen. Pak Konjen, seperti apa situasi suasana terkini Pak haji di masa pandemi saat ini Pak? Ya, jadi tadi sudah diberikan pengantar, memang betul bahwa jamaah yang di kali ini berjumlah 60.000 orang, termasuk diantaranya adalah sekitar 400-an WNI yang ada di Arab Saudi ini, ya. Nah, situasi sekarang sejak tadi pagi jamaah sudah bergerak ke Arafah untuk menjalankan wukuf ya di sini. Tadi kita sudah mendengarkan juga sebagai bagian dari ibadah di sini, mendengarkan khutbah di Arafah. Setelah itu kemudian kita sholat zuhur dan asar di jamak, dan kemudian di qasar, jadi dua-dua. Nah, ini kami sudah selesai dan kami sekarang ya menjalankan ibadah di sini. Ada yang zikir ya, kita berdoa di sini, dan salah satu sesuai dengan ajaran agama Islam bahwa salah satu tempat yang paling suci yang di situ Allah akan mengijabahi atau mengabulkan doa-doa kita adalah di Arafah ini. Jadi saya yakin para jamaah juga sedang khusyuk untuk berdoa, berzikir sesuai dengan niat masing-masing. Baik, Pak Konjen sudah bertahun-tahun berada di Mekah. Pak, apa perbedaan yang Bapak rasakan dari haji pada umumnya dan juga haji di masa pandemi ini? Ya, baru 1,5 tahun Mbak Priyani. Tapi jadi pas saya datang itu setelah itu lockdown. Tapi saya bisa cerita sedikit, tentunya kami dari informasi yang ada bahwa minimal kalau kita bandingkan tahun lalu ya, sama pandemi, tahun lalu hanya ada 1.000, sekarang 60.000. Tapi dibandingkan dengan haji pada saat normal, yang paling yang diperlukan untuk berhaji ini, atau yang disediakan untuk haji ini. Kalau zaman normal, kita bisa berhaji lama, bisa berminggu-minggu ya. Ada yang arba'in di Madinah segala untuk ziarah. Tapi sekarang pada masa pandemik ini hanya 5 hari. Ada sedikit yang 6 hari, tapi kebanyakan adalah 5 hari. Jadi seperti kami misalnya itu masuk ke Mina kemarin sore ya, 18 siang lah ya, kemudian sekarang kita di Arafah. Ini kita insya Allah akan selesai hari Kamis nanti. Kamis bertepatan dengan 12 Dzulhijjah. Jadi cuma 5 hari saja. Baik, total dan ada berapa WNI Pak yang ikut haji tahun ini Pak? Sekitar 400 Mbak Piani. 400 orang ya, ini termasuk dari mana saja Pak? Ya, dari KJRI ada 2. Dari Riyadh saya dengar ada 20 orang. Kemudian selain itu ya ada mahasiswa, ada PMI yang ada di sini ya, ekspatriat lah yang Indonesia yang ada di sini, para multimin Indonesia yang ada di sini. Ini bersama kita juga di tenda saya ini juga ada beberapa rekan mahasiswa yang kebetulan menempuh studi di sini, ada S2, S3, dan mereka berkesempatan untuk haji ya. Ada juga yang teman dari staf di Indomie Jeddah itu juga ikut di tempat kita. Jadi beragam Mbak. Persyaratan untuk bisa berhaji dari protokol kesehatannya apa saja Pak? Mungkin sudah vaksin juga menjadi persyaratan Pak? Jelas. Jadi pada saat kita mendaftar itu kita harus sudah vaksin dulu. Mereka yang sudah vaksin itu bisa mendaftar, nanti akan kelihatan bahwa kita sudah mendapatkan vaksin. Nah, setelah kita mendaftar, kemudian diwajibkan, setelah diterima, diwajibkan untuk vaksin 2 kali, ya, vaksin 2 kali.
Nah, selain itu juga kita belum tidak menderita penyakit kronis tentunya, seperti dengan surat keterangan dokter, kemudian juga umur 18 sampai 65 tahun. Nah, tapi prioritas itu 50 tahun ke atas. Memang ada juga yang lebih muda yang dapat juga. Nah, itu ya. Jadi beberapa persyaratan, terutama dari sisi kesehatan, yang harus dipenuhi para jamaah haji yang terdaftar di sini. Informasinya ada aplikasi yang mengatur itu semua, Pak. Bisa dijelaskan seperti apa mekanismenya? Betul. Jadi aplikasi ada di situ. Kita mengakses ke aplikasi di Kementerian Haji, ya. Setelah di aplikasi, kemudian kita mencantumkan nomor ID kita, identitas kita. Kemudian juga setelah diterima, kita kemudian nanti harus memilih paket mana yang akan kita pilih. Ya, ada 3 paket di situ. Ada paket 1, 2, 3. Ya, paket 1 itu yang paling, kalau kita bilang misalnya paling ekonomis, sekitar 14.000 real atau 48 juta. Paket kedua itu sekitar 16 ribuan. Kemudian paket ketiga yang paling mahal itu sekitar 19 ribuan real atau sekitar berapa itu? 75 juta ya. Nah ini, jadi setelah itu ya, setelah diseleksi, kemudian kita diterima, bayar ya, dikasih waktu sekitar 3 jam untuk menyelesaikan pembayaran. Nah udah setelah itu ya, kemudian kita nanti akan dikontak oleh Kementerian Haji melalui aplikasi juga. Anda sudah diterima, kemudian beberapa hal yang harus dipenuhi di situ, termasuk mengakses apa yang disebut smart card di sini. Jadi para jamaah sekarang menggunakan smart card. Nah, kita isi data-data kita, ya, data-data kita. Baik, ini semua dilakukan tentunya gunanya untuk menekan penyebaran COVID-19 ya Pak di sana. Terima kasih Pak Kewartono sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Sehat selalu, semoga lancar ibadah hajinya. Assalamualaikum.